kembali lagi di Hitam Putih dan sekarang tanya Ustadz Wijayanto. Tapi ada yang menarik Ustadz. Soalnya dari kemarin itu ada kru dari Hitam Putih itu yang penasaran pengen tanya sama Ustadz. Iya. Langsung Mike. Oh, iya. Ternyata bisa kembali. Luar biasa. Iya. Iya. Jadi dia nih FD itu tugasnya adalah untuk Floor director. Ya. ngatur floor. Ya. Oke. Sini deketan gue. Lu mau nanya apa Ustadz? Jadi gini Pak Ustadz, kita nih sebagai generasi milenial, kita kan suka main sosial media. Kadang di sosial media itu kita suka curhat nih Pak Ustadz. Iya. Jadi, maaf, mungkin lu aja yang suka curhat di sosial media, gue mah kagak. Banyak Mas Ded, Ya banyak. kan Mas Dedi bukan di milenial, sudah Udah tua ini gitu yang ya. bilang yang Oke, milenial. milenial. Jadi lebih ke arahnya gini, kira-kira di hukum dalam agama Islam tuh boleh nggak sih sebenarnya curhat di sosial media gitu? Itu Iya. pertanyaannya. Pertanyaan gua dulu, lu curhatnya apa ya? Ya masalah soal hati kali ya Mas ya. Oh hati, Itu Pak ya. Ustadz. Bagus. Makasih, Ustadz. Oke, thank you, Ya, siap. baik, Oke, saya jawab dulu boleh Ustadz? Iya. Ya, tapi kalau cowok yang curhat kayaknya lebih enak, lebih indah dibandingkan kalau wanita curhat di sosial media. Karena wanita curhat di sosial media itu kita nggak ngerti. Kadang-kadang di Instagram story cuman hitam doang. Oh gitu. Terus tulisan, males. Iya. Terus kita suruh mikir, kenapa nih cewek gitu kan? Ngapain gitu curhat juga? Iya gitu loh. Pertama tidak boleh curhat kalau itu menyangkut rahasia pasangan. Maksudnya? Kalau itu pasangan suami istri itu tidak boleh dicurhatkan. Kalau itu kelemahan tidak untuk cari solusi. Misalnya ada istri nggak tahan sampai minta cerai misalnya gitu. Ini apa-apaan sih acara? Iya. Intinya adalah jangan sampai kelemahan istri dicurhatkan ke sosmed, kelemahan suami dicurhatkan ke sosmed, kecuali untuk mencari walija itu adalah untuk mencari penyelesaian. Misalnya ke dokter, istrinya terlalu frigid, terlalu dingin misalnya, maka boleh curhatnya ke dokter. Itu karena dokter dia akan memberi solusi dan tidak ngember kemana-mana. Ya, Oke. atau mungkin curhatnya gini kali ya, nanya solusi kali ya. Iya, Misalnya solusi. bisa aja saya kenapa olahraga badan sakit, ada nggak netizen yang bisa bantu tahu misalnya boleh. gitu, itu curhat Dan kayak itu gitu, kan gitu bisa ya. di-share semua orang menjadi pembelajaran, Iya, bagus. iya, iya, benar, Tapi benar, kalau itu menjadi rahasia seseorang tidak boleh. Ya, oke, Karena oke, itu akan jadi orang akan memberikan justifikasi yang keliru, padahal kadang-kadang hanya satu aspek saja yang diketahui itu. Ya. Karena kadang-kadang jangan sampai kita menjadi adjustment seseorang, padahal orang itu di balik itu ada sesuatu. Betul. Ya. Jadi buat Anda yang suka curhat di sosmed, pertanyaan saya hanya satu. Lu nggak punya temen? Iya. Yang kedua, yang dicurhati harus pas. Harus aluhal wal akad, orang yang tahu tentang bidangnya. Bidangnya, Nah, benar. Kalau jadi- nggak nanti jadi kacau semua Iya, isinya. curhat ke dukun supaya saya caleg jadi gimana? Kamu harus berendam 10 kali nabur uang sekian. Nah, itu sudah nanti terutama teman-teman caleg jangan curhat kepada orang ini karena ini masa-masa seperti itu. Betul. Oke. Pertanyaan kedua dari Instagram nih saya bacain. Ini dari obi.profile. Usia berapa sih yang pas untuk laki-laki menikah? Oh, itu saya tidak tahu. Kapan nikah yang pas itu kapan? Allah berfirman dalam surat An-Nur ya ayat 32. Dikatakan nikahkanlah laki dan perempuan yang sudah layak. Layak nih Layak di definisinya situ apa? ada dalam holistik. Layak di dalam usia. Usia. Nah, usia itu dia sudah balik. Oke. Jangan anak TK dijodohkan. Iya. Islam tidak mengenal itu, ya itu. TK Dijodoh. dijodohin. Iya. Ya, tapi ada loh. Ada loh, benar, Di ada. budaya tertentu itu dijodohkan dari kecil. Iya, Itu benar, semuanya. benar. Oke. Layak dirinya psikis. Jadi dia sudah tertarik laki dan perempuan. Oke. Karena kalau dia punya penyakit harus disembuhkan dulu. Ya. Contohnya pria tertarik pada pria. Atau masochism, dia akan tertarik kalau lihat darah dulu. Oh iya. Atau dengan mencium bau-bauan kaos kaki dulu apa. Oh iya, kayak pervert gitu, nyimpenin celana orang. Wah, itu Iya, semuanya iya. itu. Oke. Yang ketiga adalah Materi. materi. Makanya yang ketiga itu. Ah, yang iya, ketiga benar. itu. Yang penting tetap berpendapatan, bukan pendapatan tetap. Karena sampai hari ini Mas Dedi pun pendapatannya nggak tetap. Tapi tetap Tapi punya tetap berpendapatan. Oke. Artinya sudah mampu untuk usaha. Oke. Bahkan layak di situ adalah layak secara sosial. Apa itu? Layak secara sosial itu di sosial tertentu pernikahan usia segini ini belum layak. Nah, maka dilihat pada culture tertentu. Oh, dari culture-nya juga Iya, tergantung iya. ya. Karena di
tempat ini sudah layak lah. Tapi di tempat lain belum tentu Belum layak. Ya, maka ya, dipertimbangkan karena supaya itu jadi kebaikan bersama. Jadi relatif. sebenarnya, Relatif. Jadi nikahkan laki dan perempuan. Ayatnya laki dan perempuan, tidak boleh sejenis. Dari kaummu yang sudah layak. Jadi prinsipnya ayat An-Nur ayat 32 tadi, pernikahan itu bagi orang yang sudah layak. Tentu yang sudah dia balik. Ya. Pertanyaan ketiga dari Twitter, Erlando. Oh, dia ini suka main game, terus mau nanya nih kalau dia main game ada aturannya nggak dan batasannya nggak gitu. Jadi gua nggak ngerti pertanyaannya, main game ada aturan atau batasannya? Yang penting satu, karena game-game yang ke arah pornografi ada. Iya, Jadi kalau kekerasan juga ada. iya, kekerasan juga ada di situ, nggak boleh. Itu bahkan game-game yang arahnya kepada, mohon maaf, ngarah kepada satu perjudian. Game tapi urutannya pada banyak tuh. Contohnya? Itu yang apa online Pernah menang. Pernah kalah terus. Itu nggak boleh, itu jangan boleh. Jadi perjudian tidak boleh, pornografi tidak boleh, apalagi yang melalekan. Melalekan itu kadang-kadang ya Allah luar biasa, kadang-kadang seharian orang itu lupa segala macam, bahkan panggilan orang tua aja dilalaikan. Intinya adalah karena anak-anak sekarang itu dengan gadget pun luar biasa. Anak lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Maka saya sarankan kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu itu. Makanya luar biasa, maka wajahmu kayak kipet. Makanya habis mainnya handphone terus luar biasa. Oke, tapi intinya adalah mau main game atau apapun itu boleh, tapi ada aturan dan batasannya. Jangan melalaikan kewajiban, jangan ada pornografi, perjudian, jangan ada kekerasan. Buang ya negatif-negatifnya di sana. Oke Ustadz Wijayanto, terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.